Beberapa bulan lalu, publik dihebohkan berita terkait manusia silver. Dari pensiunan polisi sampai bayi yang terciduk dengan badan terbaluri cat silver. Terlihat bahwa fenomena manusia silver di Indonesia rupanya belum redup, malah kian marak di jalanan sepanjang pandemi. Di negara maju, manusia silver merupakan bagian dari kesenian, tapi di Indonesia, mereka adalah bagian dari masalah kemiskinan struktural. Manusia silver di Indonesia awalnya bermula pada 2012 di Bandung, ketika sekelompok pemuda membaluri seluruh tubuh dengan cat silver untuk menginisiasi kegiatan meminta untuk memberi, terkait peduli yatim piatu. Sempat menarik perhatian beberapa bulan, mereka kemudian dicekal aktivitasnya oleh Dinas Sosial Bandung karena dianggap melarang aturan. Padahal katanya, jika dilakukan sesuai aturan di tempat khusus, atraksi ini tidak akan mengganggu ketertiban umum. Seperti di Kota Tua Jakarta, manusia silver di sana merupakan komunitas seni yang atraksinya menggunakan kostum sesuai karakter patung dan cat tubuh khusus. Mereka pun mengantongi izin resmi sehingga tidak berupaya mengemis. Sebaliknya di jalan raya, meski harus kucing-kucingan dan terus ditertibkan, manusia silver tetap eksis dan selalu muncul kembali. Masalah finansial kerap menjadi motivasi manusia silver, terutama mengingat pandemi yang telah membawa Indonesia ke dalam resesi ekonomi pertamanya dalam 2 dekade. Sekarang, sekitar 27,5 juta atau 10% dari total penduduk Indonesia merupakan penduduk miskin. Belum lagi mengingat tingkat pengangguran yang mencapai titik puncaknya Agustus tahun lalu. Hal ini tentunya paling dirasakan penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal yang akhirnya terpaksa mencari alternatif lain untuk menyambung hidup. Seperti para manusia silver. Meski kebanyakan adalah pengamen jalanan, banyak juga yang sebelumnya adalah pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat mengakui, manusia silver adalah salah satu fitur yang paling terasa selama pandemi, dan belum pernah berskala semasif ini sebelumnya. Sebagai manusia silver, terdapat pula ancaman kesehatan karena cat yang digunakan adalah campuran minyak goreng dan cat sablon yang diaplikasikan langsung ke kulit. Untuk menghapusnya pun perlu menggunakan sabun cuci piring, tidak bisa dengan sabun mandi biasa. Campuran ini mengandung kimia dan logam berat berbahaya, sehingga sering memicu alergi, rasa gatal, dan panas. Mereka juga sering bermata merah karena iritasi, sampai sering dikira sedang mabuk. Sejak memarak, kegiatan penertiban di jalan memang sering menyasar manusia silver, karena dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan sosial. Setelah dirazia, mereka akan dibawa ke Balai Rehabilitasi Kemensos untuk pembinaan. Namun, apakah seharusnya mereka dirazia? Para manusia silver ini sering dijaring karena terkategori sebagai PMKS. Padahal, Satpol PP DKI sudah berkata bahwa mereka sebenarnya bukanlah PMKS, karena aktivitasnya bisa dikategorikan sebagai seni. Namun, ketika belakangan hal ini berubah menjadi tren meminta di jalan, Pemda jadi sering menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada manusia silver. Belum lagi poin eksploitasi anak, mengingat kehadiran mereka sebagai manusia silver ternyata sudah marak, dan biasanya diorganisir orang dewasa. Menurut Komnas Perlindungan Anak, setidaknya 189 keluarga manusia silver di sekitar Jakarta meliputi anak-anak. Alhasil di Indonesia, atraksi manusia silver bukan lagi dianggap sebagai bagian dari kesenian. Padahal di banyak negara lain, mereka adalah pelaku seni living statue, yang sering melakukan pertunjukan di jalanan, namun juga sering memamerkan keahlian mereka di berbagai acara, seperti di Belanda setiap September. Atraksi ini pun tidak ilegal karena pelaku harus mengikuti syarat untuk memiliki izin. Di Indonesia, ketika esensinya mulai beralih menjadi mengemis, atraksi ini pun berubah menjadi potret kemiskinan. Mengubah hal ini tidak bisa tergantung pada penertiban saja, karena pemerintah perlu membangun kebijakan ekonomi yang merata dan memberdayakan kreativitas masyarakat dalam mencari penghasilan. Hal ini pun dilihat sebagai masalah bersama yang perlu dipecahkan bersama.